saudara kita, kakak dari bapak ibu kita, adik dari bapak ibu kita. Selain itu tidak. Jeremy kerabat cuma itu saudara dari bapak ibu kita. Dari setiap kita memiliki kerabat. Siapa itu? Kalau kakaknya bapak, kakaknya ibu, panggilnya pasti disebut Wak. Kalau di kampung saya Pak Di, Budi. Pak Di itu untuk yang laki-laki, kalau menurut Budi. Pak Di itu singkatan Bapak Budi, karena bapak kita yang biasa di atasnya Bapak Budi. Budi, Ibu Budi. Jadi ibu kita yang biasa, kakaknya Budi, jadi Ibu Budi. Pak Di itu di bawahnya Pak Ali sama Buli, adiknya bapak cilik. Bapak Ali jadi bapak lebih kecil dari bapak kita. Buli, ibu cilik. Jadi ya bu punya adik, ya adik ibu lebih kecil lagi. Kalau di sini ada encang, ada encing. Nah, kalau encang itu paman. Terus kalau yang wah apa pak? Wah juga ya. Nah itu keduanya mau kakak bapak, kakak ibu. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau saudara dari bapak itu disebutnya am. Amun itu saudara laki-laki ayah. Kalau saudara laki-laki, saudara perempuan itu ammatun, amat. Maka kalau jamaah kita yang punya keturunan Arab biasa panggil ya ami, wahai pamanku. Am diartikan paman. Kalau paman kemudian bahasa Indonesia adiknya ayah, adiknya ibu. Sementara am itu disebut saudara ayah laki-laki, bisa kakak, bisa adik. Maka ketika menyebutkan paman Abu Thalib, pengertian paman dalam bahasa Indonesia adiknya ayah, maka akan berbenturan dengan bahasa Arab. Karena disebut paman Abu Thalib. Abu Thalib itu masih kakaknya Abdullah. Jadi Abdullah itu bersaudara, ada 10 laki-laki putra dari Abdul Muthalib, dan yang paling kecil itu Abdullah, ayah dari Rasulullah. Nah kalau sudah sebagai kecil tidak punya adik. Sementara kalau disebut paman Abu Thalib disebut pengertiannya adiknya ayah. Sementara Abdullah anak yang terakhir ada ketemu dalam bahasa Arab kan, bahasa Indonesia. Maka am dalam bahasa Arab itu saudara laki-laki ayah, boleh kakak, boleh adik. Kalau yang perempuan ammati, ammatun, saudara perempuan ayah, bisa kakak, bisa adik. Kalau saudara dari ibu beda sebutan, khalun. Khalun itu saudara laki-laki ibu, bisa laki, bisa kakak, bisa adik. Kalau perempuan khalatun, saudara perempuan ibu. Jadi kalau dari ayah am, kalau dari ibu khal. Maka ya khali, wahai paman, saudara laki-laki ibu. Nah dalam bahasa membedakan antara sebutan dari pihak ayah dengan pihak ibu. Cuma tidak punya kakaknya adik kan. Seperti dalam bahasa ya akhi, hai saudaraku, itu saudaraku laki-laki, nggak ada kakak nggak adik. Ya akhi, saudaraku saja. Tapi kalau saja ada kakak ada adik. Karena orang Indonesia pintar juga, Indonesia hebat. Yang bahasa Arab itu nggak kenal kakak dan adik. Cuma akhun saudara laki-laki. Kita akhun kabir, akhun sogir, saudara laki-laki besar, adik kakak. Saudara laki-laki muda, yaitu adik. Itu bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia menggunakan istilah akhun kabir, akhun sogir, saudara laki-laki besar, saudara laki-laki muda atau kecil. Hadirin Allah. Maka apa kaitannya bahwa kita mesti harus berbakti kepada kedua orang tua? Wabil walidaini ihsan. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Banyak hal yang kita bisa laksanakan kepada orang tua ketika masih hidup. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, berbakti kepada orang tua, Allah tidak menggunakan kata kerja. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsanan, lakukan banyak kebaikan. Dalam dua kalimat ini, wabil walidaini semuanya kata benda, ihsana juga kata benda, dua-duanya kata benda. Padahal dalam terjemahannya berbakti kepada kedua. Kenapa Allah tidak menggunakan kata kerja? Karena kata kerja itu berdimensi waktu. Kalau waktu bisa masa lampau yang lalu, kalau waktu ada 3, waktu masa yang lewat, yang lalu, lampau, itu waktu menangan, tidak akan pernah kembali.
Misalkan enaklah kemarin itu saya bisa begitu sama keluarga bersama sahabat itu sudah terjadi yang lalu, sulit untuk diulang kesempatan itu. Lalu ada waktu yang kedua, hari ini, saat ini, al-an, sekarang. Al-an sekarang, inilah hari kita. Inilah yang milik kita. Apa yang terjadi hari ini? Sukseskah kita, gagallah kita, ataupun berhasil apapun hari ini, inilah milik kita. Maka perlu kita amalkan dan perlu kita tingkatkan kebaikan untuk hari ini. Dan masa yang ketiga adalah esok itu. Yaumul istiqbal, hari yang akan datang. Hari yang akan datang itu menjadi suatu harapan. Berharap mudah-mudahan esok bertemu, lusa bertemu, akan datang bertemu lagi. Jadi ketika waktu hari ini, hari yang kita miliki, besok menjadi harapan akan datang. Dan yang lalu itu sudah berlalu menjadi sesuatu yang sudah menjadi yang sudah lewat, yang sulit untuk kembali. Nah, ketika berbakti kepada orang tua, itu Allah menggunakan kata benda sehingga tidak terikat waktu. Berbakti kepada orang tua anytime anywhere. Pokoknya sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang umur kita. Sehingga Allah tidak menekankan bakti kepada orang tua itu berbatas waktu. Nanti saja kalau saya sudah dewasa saya akan bakti, tidak ada. Nanti saja kalau sudah sukses tidak ada jaminan. Bakti kepada orang tua tidak terikat waktu. Oh saya dulu pernah bakti orang tua dulu, lah sekarang bagaimana? Nah, makanya hari ini